إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak sehingga di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, di salah satu taman dari taman-taman surga yang ada di dunia, yaitu majelis ilmu. Nabi SAW banyak menyebutkan tentang keutamaan menuntut ilmu, keutamaan duduk di majelis ilmu. Sebagaimana misalnya hadis Nabi SAW, beliau mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Kata Nabi, tidaklah sekelompok manusia, sekelompok kaum, mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Kemudian mereka membaca ayat-ayat Allah dan mereka saling mempelajari ayat-ayat Allah itu. Tidaklah mereka seperti itu kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, ya, ketentraman. Karena memang seorang muslim itu tentramnya dia, damainya dia, hatinya tenang adalah ketika dia mendengar ayat-ayat Allah, ketika dia mentadaburi ayat-ayat Allah. Allah mengatakan, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah, dengan mengingat Allah, yaitu salah satu dengan ayat-ayatnya, maka hati akan menjadi tenang. Ya, maka mencari ketenangan itu di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah, di majelis-majelis ilmu. Ya, makanya saking tenangnya di majelis ilmu itu sampai banyak yang bisa atau yang tidur, saking tenangnya. Padahal di rumah tidak bisa tidur, tapi kok di masjid tidur dia. Nah, itu saking tenangnya dia. Yang penting niatnya nggak tidur. Ya, niatnya menuntut ilmu, qadarullah tertidur, ya dia insya Allah tetap tercatat sebagai orang yang menuntut ilmu. Tapi ilmunya nggak dapat. Dapat keutamaan menuntut ilmu, tapi ilmunya nggak dapat. Kemudian majelis mereka akan diliputi oleh malaikat. Allah menurunkan rahmat kepada mereka dan Allah akan memuji mereka di hadapan para malaikat yang ada di hadapannya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita di antara orang-orang yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Hadihi Da'watuna wa Aqidatuna. Inilah dakwah kita dan akidah kita.
oleh Al-Imam atau Al-Muhaddits Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Setelah kita kemarin membahas poin yang pertama yang berkaitan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana akidah ahli sunnah terhadap nama-nama dan sifat Allah, dan apa bedanya dengan akidahnya ahli bid'ah. Ini secara global, meskipun gak terlalu dalam, insya Allah itu sudah cukup untuk mengetahui bagaimana akidah ahli sunnah terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sekarang kita masuk poin yang kedua yang disebutkan oleh penulis di sini. Qala al-mu'allif rahimahullah, penulis mengatakan na'taqidu, kami mengimani atau meyakini, kami berakidah. Na'taqidu, kami di sini maksudnya siapa? Ahlus sunnah. Ya, kami ahlus sunnah meyakini anna nida al-amwat, bahwasanya nida artinya nyeluk, ya, memanggil, ya, memanggil orang al-amwat. Al-amwat jamak dari mayit, orang-orang yang telah meninggal, mayit. Maka kami meyakini bahwasanya memanggil mayit-mayit wal istighatsata bihim, dan juga beristighatsah bihim, dengan mereka. Mereka ini kembali kepada siapa? Mayit-mayit. Dan beristighatsah artinya meminta pertolongan. Sama seperti isti'anah, cuman istighatsah ini lebih khusus lagi. Beristighatsah itu artinya meminta tolong fi syiddah, dalam kondisi yang genting, dalam kondisi yang terdesak. Seperti Nabi SAW ketika beliau mau perang Badar, maka beliau dan para sahabat yang lain beristighatsah kepada Allah. Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, maka Allah menjawab istighatsah kalian. Ya, Allah menjawab istighatsah kalian. Ini ketika perang Badar, Nabi dan para sahabat beristighatsah. Tentu itu dalam kondisi yang apa? Genting. Bagaimana jumlah Nabi yang sedikit dan para sahabat 315 orang akan menghadapi pasukan Quraisy yang jumlahnya 1000 orang. Ya, itu pun juga kondisinya Nabi dan para sahabat memang tidak sedang dalam keadaan siap perang, karena mereka keluar tujuannya untuk apa? Ketika perang Badar, untuk perang Sirah. Nabi sama para sahabat keluar dari Madinah, jumlahnya 315 orang itu. Itu niatnya awalnya untuk apa? Bukan perang. Bukan. Niatnya untuk apa? Mencegah kafilah dagang Abu Sufyan. Ya, untuk mencegah kafilah dagang Abu Sufyan yang baru pulang dari Syam membawa keuntungan yang banyak dari perdagangan mereka di Syam. Nabi mau mencegah itu, dan para sahabat ingin untuk mengambil harta-harta para sahabat yang dulu ketika mereka hijrah diambil, dirampas oleh orang-orang Quraisy. Karena para sahabat yang hijrah itu nggak boleh mereka membawa harta. Jadi mereka hijrah itu dari Mekah ke Madinah, awak tok, badan tok, harta mereka nggak boleh dibawa sama orang-orang Quraisy. Nah, ketika mereka pulang dari Syam, ini kesempatan ini, kita mengambil milik kita. Tapi ternyata qadarullah, Allah tidak mempertemukan Nabi dan para sahabat dengan Abu Sufyan. Justru Allah pertemukan Nabi dan para sahabat dengan pasukannya Abu Jahal yang siap berperang. Karena Abu Jahal sudah mendengar informasi bahwa Muhammad mau menggasak Abu Sufyan ini. Maka Abu Jahal mempersiapkan pasukan 1000 itu. Itu namanya istighatsah. Ya, kepanjangan dalam bahasa sirah. Maka memanggil-manggil mayit dan beristighatsah, meminta tolong dengan mereka. Wakada, dan demikian juga al-ahya, ya, meminta tolong kepada orang yang masih hidup. Jadi al-ahya
itu lawannya al-amwat. Minta tolong kepada orang yang masih hidup. Tapi dengan syarat. Ya, minta tolong kepada orang yang masih hidup itu tidak terlarang. Asalkan syaratnya adalah fima la yaqdiru alaihi illallah. Minta tolong kepada orang yang masih hidup itu boleh hukumnya, kecuali apabila minta tolongnya itu pada perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Yang mampu melakukannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mintanya perkara-perkara yang manusia tidak mampu melakukannya, yang mampu hanya Allah, maka mintanya kepada Allah. Tapi kalau mintanya kepada manusia, meskipun dia masih hidup, maka itu, kata beliau, syirkun billah, kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sebelum kita membahas tentang poin yang kedua ini, perlu untuk diketahui tentang dhabit asyirk, ketentuan syirik. Ya, ketentuan syirik. Syirik ketentuannya itu, kata para ulama, adalah taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min khasa'isillah. Ini ketentuan syirik. Syirik itu sifatnya pasti ini. Syirik adalah menyerupakan, menyamakan, menyetarakan Allah dengan selain Allah. Ya, menyerupakan, menyamakan, menyetarakan, mensejajarkan, yang semakna dengan itu. Ya, mensejajarkan Allah dengan selain Allah, dengan makhluk-makhluknya pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ketentuan syirik. Lawannya tauhid. Tauhid artinya ifradullah fima yakhtassu bihi. Syirik itu artinya adalah menyendirikan Allah pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tauhid itu Allah kudu izinan. Ini pernah kita bahas di Muqaddimah. Allah itu harus sendirian. Gak oleh ono sing melok-melok. Dalam perkara apa? Yang menjadi kekhususan Allah, yaitu rububiyah, uluhiyah, al-asma' was sifat. Tiga hal ini itu kekhususan Allah, nggak boleh ada makhluk yang ikut-ikutan mlebu nang kono. Ono sing yang boleh melok-melok mlebu nang kono. Hatta Rasulullah SAW nggak boleh masuk di situ. Rasulullah nggak boleh masuk di rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini kita ambil contoh yang paling tertinggi, Rasulullah. Kalau Rasulullah saja nggak boleh masuk di situ, apalagi selain beliau. Itu tauhid, menyendirikan Allah. Allah kudu izinan. Jibril gak oleh melbu, Rasulullah SAW gak boleh masuk di tiga perkara ini. Nah, berarti kesyirikan adalah ketika seseorang memasukkan selain Allah di situ. Nah, saya kan malaikat dan yang lainnya dimasukkan di area yang hanya Allah, hanya khusus untuk Allah, maka itu berarti perbuatan apa? Syirik. Ya, berarti itu perbuatan syirik. Ya, namanya saja syirik itu berarti mensejajarkan, ya, menserikatkan. Ya, namanya serikat itu, antum misalnya kata, saya punya kerjaan saya ini kongsi. Ya, saya kongsi. Oh, berarti yang pemilik sahamnya itu bukan cuma antum, berarti ada orang lain. Oh, enggak, pemilik sahamnya cuma saya. Aku butuh kongsi arane. Wekmu dhewe itu. Ya, namanya kongsi, berserikat itu pasti ada partnernya, pasti ada mitranya di situ. Ya kan? Pasti ada partnernya, pasti ada mitranya. Nggak mungkin sendirian. Pasti 2 orang, 3 orang. Nah, Allah itu sendirian. Allah itu punya mitra nggak? Nggak punya. Nggak punya partner, nggak punya mitra. Nah, orang yang berbuat syirik, jatuh dalam kesyirikan, berarti dia itu meyakini secara tidak langsung, sadar atau tidak sadar, dia meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala punya mitra, punya partner. Ada selain Allah yang punya saham pada rububiyah, uluhiyah, dan
asma wa sifat. Gak Allah tok sing ngejenan. Itu ketentuan syirik. Anda mau datangkan syirik model apapun pasti tidak keluar dari hakikat ini. Ya pasti tidak keluar dari hakikat yang tadi ketentuannya. Menyetarakan, menyamakan, mensejajarkan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara, pada area yang itu harusnya Allah ijenan nang kono iku. Bingung jangan? Ibu-ibu bingung? Iya. Ya, bingungnya yang mana? Bingung apa? Kita sederhanakan. Syirik lawannya tauhid ya. Insya Allah sudah tahu semua. Tauhid, dengan kita belajar tauhid, kita tahu syirik. Sebaliknya, dengan kita belajar syirik, kita tahu tauhid. Tauhid maknanya adalah yaitu ifradullah, menjadikan Allah sebagai the one and only, satu-satunya, ijenan. Ijenan dalam apa? Sendirian dalam apa? Fima yakhtassu bihi. Sendirian dalam masalah-masalah, hal-hal yang itu adalah kekhususan Allah memang. Gak boleh ada makhluk sing melok-melok cawe-cawe nang kono, gak boleh. Apa itu masalah yang khusus buat Allah? Ya, apa saja masalah-masalah yang khusus buat Allah, area khusus buat Allah, sehingga tidak boleh ada makhluk yang ikut-ikutan di sana. Yang pertama, rububiyah. Masalah rububiyah, yaitu yang menciptakan, yang memberi rizki, yang menghidupkan dan mematikan, yang menguasai, yang memiliki, yang mengatur. Nah, itu rububiyah itu berputar di makna itu. Menciptakan, menguasai, mengatur, terus menghidupkan, mematikan, memberi rizki. Nah, ini areanya siapa rububiyah ini? Allah tok. Ini cuman area Allah saja itu. Gak boleh ada selain Allah yang dimasuk-masukkan situ. Oh enggak Ustaz, iku jarine wong-wong Nyiroro Kidul itu penguasa selatan. Oh berarti bukan cuman Allah yang menguasai alam semesta ini. Gak, ono selain Allah. Nah ini berarti tidak menyendirikan Allah. Berarti dia mensejajarkan, memasukkan Nyi Roro Kidul di area rububiyah. Apa hukumnya? Syirik. Kemudian yang kedua, apa? Area apa yang hanya khusus bagi Allah? Al-uluhiyah, yaitu masalah ibadah. Semua ibadah yang dilakukan oleh manusia, entah itu sholat, doa, yang menyembelih, isti'anah, meminta tolong, atau isti'adah, meminta perlindungan, kemudian puasa, nazar, apapun ibadah, itu hanya diserahkan kepada Allah, hanya ditujukan kepada Allah. Karena itu khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu adalah kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang mempersembahkan sedikit saja ibadahnya kepada selain Allah, maka berarti perbuatan apa itu? Syirik. Karena itu area khusus Allah. Ibadah itu khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh ada selain Allah yang masuk di situ. Dan yang ketiga, area apa? Al-asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yaitu hanya Allah satu-satunya yang memiliki sifat-sifat dan nama-nama seperti itu. Selain Allah tidak boleh. Ya, selain Allah tidak ada yang memiliki sifat-sifat seperti itu. Allah Maha melihat. Allah itu punya sifat melihat. Bagaimana penglihatan Allah? Penglihatan Allah, Allah melihat semua. Ya, Allah melihat semua, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada orang yang mengatakan, "Oh, sama berarti saya sama kayak ustadz saya. Ustadz saya ku sok delok kabeh."
Nah, berarti dia menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Oh, berarti ada selain Allah yang punya sifat seperti itu. Iya. Nah, ini berarti jatuh dalam apa ini? Syirik. Allah punya sifat mendengar. Allah bagaimana pendengarannya? Allah mendengar semua suara, baik yang bisik-bisik ataupun yang teriak-teriak, bahkan bisikan-bisikan hati. Innahu alimun bidatis sudur. Allah itu tahu apa yang ada di dalam dada manusia. Bisikan-bisikan hati diketahui sama Allah. Siapa yang punya sifat seperti ini? Allah tok. Tuh, itu khusus untuk Allah. Maka itu tauhid namanya. Ketika kita meyakini bahwa Allah tok yang punya sifat seperti itu, Allah saja yang punya sifat seperti itu tauhid. Kebalikannya, ketika ada yang meyakini, oh Pak, cuman Allah yang duwe sifat kayak ngono. Nah, cuman Allah yang punya sifat seperti itu. Ada selain Allah yang bisa mendengar kayak gitu. Kiai saya itu luar biasa pendengarannya, ya kan? Atau kuping-kuping tetangga itu juga tajam pendengarannya. Tahu gosip-gosip gitu. Ya, tahu gosip-gosip itu. Tetangga bisik-bisik itu sudah tahu dia. Berarti pendengarannya sama dengan pendengaran Allah. Ya, barang siapa yang meyakini seperti itu, berarti apa hukumnya? Syirik. Karena dia memasukkan makhluk ke area yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ibu-ibu? Wa ma 'alaina illal balagh. Ya, tidaklah tugas kita hanya sebatas menyampaikan. Ya. Paham itu memang taufik dari Allah. Ya, paham itu adalah taufik dari Allah. Makanya jangan meyakini. Nanti ini menjadi poin yang ada. Nanti ini akan menjadi salah satu poin. Makanya jangan meyakini ilmu itu datangnya dari ustaz. Enggak, ustaz itu hanya sebatas sebab. Ilmu yang memberi ilmu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda meyakini ilmu itu yang memberi ilmu itu adalah ustaz, nah ini berarti sama, masuk dalam syirik. Bisa saja. Iya. Ketika seorang meyakini bahwa ilmu itu didapatkan dari ustaz, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini syirik. Yang benar, ilmu itu diberikan oleh Allah dengan sebab perantara ustaz. Ya. Tapi meskipun ustaznya mungkin sudah menerangkan, menjelaskan, Allah tidak memberi ilmu, tetap tidak akan diberi ilmu. Ya. Nah, kalau boleh hal, intinya syirik ketentuannya seperti yang kita katakan tadi. Nah, kembali ke sini. Ahlussunnah meyakini bahwa nida al-amwat, memanggil mayit. Ya fulan, wis mati wong. Diceluk-celuk. Ya, wahai fulan, wahai syekh fulan, wahai kiai fulan, wahai ustadz fulan, wahai habib fulan. Ini sing akeh biasa. Ya. Baik. Ahlussunnah meyakini orang yang telah meninggal itu terputus dari dunia. Tidak ada koneksi sama sekali dari dunia. Ya, tidak ada hubungan dengan dunia. Orang yang telah mati, maka dia tempatnya di alam barzakh. Alam barzakh, alam kubur itu beda alam dengan dunia. Tidak ada hubungan dengan dunia dan tidak ada operator seluler yang bisa menghubungkan dengan alam barzakh. Simpati gak iso, Indosat gak iso, XL gak iso. Ya, yang menghubungkan apa? Apa itu? Internasional, bukan internasional. Ya? Intergoib. Ya. Nah, tidak ada. Maka tidak ada keyakinan arwah gentayangan. Ya kan, orang yang sudah mati maka arwahnya masih gentayangan menuntut balas. Gak boleh kita percaya dengan itu. Gak boleh kita meyakini demikian. Orang yang mati bagaimanapun matinya, ngenes ataupun gak ngenes, tetap dia tempatnya di mana? Di alam barzakh. Dia ditanya oleh mungkar dan nakir. Ya, bukan terus keluyuran di bumi menuntut balas. Ya, balik gitu. Gak ada. Ini semua adalah khurafat. Tapi temenan Ustaz, saya malam-malam itu ngelihat tetangga saya yang sudah meninggal itu
ya, masih berkeliaran di kampung, jalan-jalan di kampung. Saya masih melihat, orang-orang kampung juga melihat itu. Ya, dia menuntut balas karena dia mati dikeroyok sama orang kampung. Misalnya gitu. Maka kalaupun memang benar, ya, kalaupun memang benar seperti cerita-cerita, kan orang-orang memang bikin-bikin cerita-cerita sendiri. Nggak ada hakikatnya seperti itu, ngarang-ngarang cerita sendiri, ya, untuk mendiskreditkan atau untuk, ya, menjelek-jelekkan si mayit itu tadi, bahwa dia ini menuntut balas dan seterusnya. Kalaupun memang benar, taruhlah memang benar kau melihat sesosok orang yang mati itu, maka harus diyakini itu siapa? Al-jin. Ya, harus diyakini itu adalah al-jin, yang memang tugas mereka atau kerjaan mereka adalah untuk menakut-nakuti manusia. Dan ini keyakinan kita. Kemudian kalau memang terputus, berarti tidak bisa kita berkomunikasi. Berarti mereka juga tidak bisa mendengar apa yang kita bicarakan sekarang di dunia ini. Orang yang telah mati tidak akan bisa mendengar. Ini hukum secara asalnya. Dalilnya Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 52. Allah mengatakan fa innaka la tusmi'ul mauta. Ini khitabnya, arah pembicaraannya kepada Rasulullah SAW. Allah berfirman, sesungguhnya engkau wahai Muhammad la tusmi'ul mauta. Kau tidak bisa menjadikan mauta, orang yang mati, itu mendengar ucapanmu. Ya, nggak bisa. Ditambah lagi juga dalam surah Fatir, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, ayat yang ke-22. Surat Fatir ayat 22. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Kau wahai Muhammad tidak bisa memperdengarkan ucapanmu kepada orang yang dikubur. Ini hukum secara asalnya demikian. Ya, orang yang mati tidak bisa berkomunikasi dengan orang yang hidup. Orang yang mati tidak bisa mendengar ucapan-ucapan orang-orang yang hidup. Maka bagaimana kok bisa dipanggil-panggil orang yang mati tadi, diceluk-celuk? Ya, wahai fulan, bahkan sampai ada yang tangi temenan. Iya, ada cerita khurafat. Iya, cerita akeh gitu. Ya, di Tarim sana. Nah, ini bapak gudangnya khurafat. Di Tarim sana ada seorang pembantu Habib. Bukan Habibnya ini, pembantunya saja luar biasa seperti ini. Namanya Sa'id Al-Amudi. Sa'id Al-Amudi katanya. Dia itu pembantunya Habib. Habib siapa gitu. Ini disampaikan supaya orang-orang itu berkhidmat kepada para Habib. Supaya orang-orang berkhidmat sama para Habib. Kenapa? Karena pembantunya saja mendapatkan kemuliaan seperti itu, apalagi Habibnya. Sa'id Al-Amudi ini mati dia. Sudah ratusan tahun. Kemudian orang-orang banyak datang yang berziarah ke kuburannya Sa'id Al-Amudi di Yaman sana. Kemudian ada seorang Habib, siapa itu, berziarah ke sana. Assalamu alayka ya Syekh Sa'id Al-Amudi. Mengucapkan salam. Kemudian apa yang terjadi? Kuburan itu terbelah. Kemudian bangkitlah Sa'id Al-Amudi ini, bangkit dia. Kemudian dia mengatakan wa'alaikassalam ya dzurriyyata Rasulillah. Waalaikumsalam wahai cucunya Rasulullah. Kemudian dicium tangannya itu tadi Habib itu sama si mayat ini. Dicium tangan si Habib ini, kemudian masuk lagi ke kuburan dan nutup lagi. Nutup perlu nih. Bayang nonton. Katanya sudah ratusan tahun mati, tangi-tangi mek ngambung tangannya Habib. Mari ngono mlebu maneh. Opo? Manfaatnya apa gitu loh. Apa? Oh iya, buat barokah. Maka ini kadzab. Ini khurafat, harus didustakan. Jangan kemudian mengatakan ya, itu kan karomah itu. Karomah gak koyo ngono. Itu karomah gak kayak gitu. Itu khurafat. Ya.
Maka tidak mungkin ada komunikasi antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Maka nggak ada istilahnya joki kuburan. Iya, bukan joki ujian, ada joki kuburan, mudin-mudin itu sebagian itu. Ketika mayat sudah dikubur, maka sang mudin tadi akan mengatakan kepada mayat, ya fulan, idza ja'akal malak, wahai fulan, kalau datang kepadamu malaikat mungkar dan nakir, ya, fayas'aluka, kemudian dia bertanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Faqul, maka jawablah, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Wa idza sa'alaka, kalau malaikat bertanya kepadamu, man nabiyuka, siapa nabimu? Faqul, maka jawablah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiku adalah Muhammad. Wa idza sa'alaka, kalau bertanya kepadamu malaikat tersebut, madinuka, apa agamamu? Faqul dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Iki joki kuburan, joki ujian saja nggak boleh. Iya, joki ujian nggak boleh, pidana itu. Ini apalagi joki kuburan. Bocoran, iya, bocoran jawabannya, kasih bocoran itu. Nggak bisa mendengar dia. Ya, dia nggak bisa mendengar. Itu dalilnya tadi ya, surat Fatir ayat 22 dan surat Ar-Rum ayat 52. Ini hukum secara asal. Nah, ada syubhat sebagian orang mengatakan, Ustaz, bukankah ada hadis dari Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, innahu la yasma'u khaffanya 'alihim idan sarafu. Sesungguhnya mayit itu mendengar terompah suara kaki orang-orang ketika berpaling dari kuburnya. Paham ya? Sesungguhnya mayit itu mendengar suara langkah kaki orang-orang yang pergi meninggalkan kuburnya. Ditambah lagi dengan kisah tentang perang Badar, di mana Nabi SAW setelah selesai perang Badar, maka bangkai-bangkainya orang-orang musyrikin Quraisy, Abu Jahal CS itu, diajak bicara sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bangkai-bangkai mereka itu, Nabi SAW mengatakan kepada mereka, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang telah Allah janjikan kepada kalian, yaitu azab? Ya, apakah kalian sudah mendapatkan siksa yang sudah Allah ancamkan kepada kalian? Maka para sahabat ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, kaifa yasma'u? Wahai Rasulullah, bagaimana bisa mereka mendengar? Tuh, pemahaman sahabat, orang mati nggak bisa mendengar. Makanya ketika mereka melihat Nabi SAW ngomong sama mayit, mereka heran. Wahai Rasulullah, kaifa yasma'u? Bagaimana mereka bisa mendengar ya Rasulullah? Mereka kan sudah menjadi mayit. Itu pemahaman asalnya para sahabat. Maka baru dijelaskan oleh Nabi SAW, walladzi nafsi biyadi, ma anta bi asma lima aqulu minhum. Kalian tidak lebih mendengar daripada mereka atas apa yang aku ucapkan. Artinya, kalian mendengarkan ucapanku? Iya, mereka lebih jelas pendengarannya daripada kalian. Mereka lebih mendengar daripada kalian. Walakinnahum la yaqdiruna an yujibu, namun mereka tidak mampu untuk menjawabnya. Paham ya? Ini syubhatnya kata mereka. Berarti orang-orang yang mati itu masih bisa mendengar, ya, masih bisa mendengar ucapan orang-orang yang masih hidup. Berarti boleh dong kita datang ke sana, kita berbicara kepadanya, bahkan sampai ada yang curhat. Iya, dulu pernah sampai viral itu, curhat di kuburan. Ya, wahai fulan, anak-anakmu sekarang sudah pada gede, ya, bagaimana kabar antum di sana? Curhat di kuburan itu. Ini kerjaan lagi sepi, toko-toko lagi sepi. Iya, sama aja lah. Ada kuburannya. Sampai orang yang membantah itu dulu sekitar 2010-2011 itu, karena ada orang yang membantah video itu, sampai viral, dibantah, dijelaskan bahwasanya itu adalah perbuatan yang syirik. Sampai akhirnya orang yang membantah itu, salah satu ikhwan kita, dipenjara, dituntut sama si Habib tadi. Pernah dengar ya kisah ceritanya itu? Nggak pernah? Itu tahun 2010-2011an gitu. Ada viral pokoknya. Ada oknum Habib ngomong sama kuburan,
kemudian dibantah. Ya, yang bantah ini dilaporkan atas nama pencemaran nama baik, kemudian disidangkan sampai masuk penjara. Ya, viral itu dulu. Kembali kepada ini syubhatnya. Maka berarti bagaimana jawabannya? Apakah berarti memang bisa mayit itu mendengarkan ucapan orang-orang yang masih hidup? Maka jawabannya iya, hanya dalam dua kondisi itu. Ya, hanya dalam dua kondisi itu. Karena dalilnya berbicara memang demikian, mengkhususkan mayit masih bisa mendengar orang yang masih hidup. Kondisi yang pertama adalah langkah kaki, sedangkan kondisi kedua hanya khusus Nabi Muhammad SAW yang Allah Azza wa Jalla berikan kemampuan untuk menyampaikan suara Nabi SAW kepada para mayit itu. Itu kekhususan Nabi SAW. Ini ahlu sunnah, naduru ma'ad dalil haitsu dara. Kita berputar bersama dalil kemanapun dalil itu berputar. Hukum asalnya mayit itu nggak bisa mendengar, tapi ternyata ada dalil yang mengkhususkan bahwa dalam kondisi tertentu mayit mendengar, maka kita tetapkan iya, dalam kondisi di mana para pelayat-pelayat pulang dari menguburkan jenazah, mayit masih mendengar suara langkah. Mayit mendengarkan suara langkah. Ya, suara langkah, bukan suara orang yang ngomong. Ya, suara langkah kaki orang-orang yang meninggalkan kuburannya. Artinya dia ditinggal sendirian di kuburan itu. Hatta istri tercintanya, hatta anak yang paling dia cintai, kawan-kawan setia sahabatnya dia, kemana semua? Pulang, mulih. Iya, anak-anaknya wis ruwet urusan warisan. Ya kan? Istrinya, Nabi mana? Sama, istri meninggal, suami juga Nabi mana? Nah, sehidup semati gitu, terus dikoncoi nang kuburan gak ono. Iya. Hanya itu saja. Sehingga mayit itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yatba'ul mayyit thalatha. Yang akan mengiringi kepergian mayit itu ada 3. Yatba'uhu maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Dia akan yarji'an wa yabqa wahid. 2 akan kembali pulang, sedangkan 1 yang akan menemani mayit itu. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Dia akan diikuti oleh hartanya. Ya, hartanya dia akan mengikuti. Mungkin dia punya budak-budak, ikut ngantar jenazahnya dia. Budak itu hartanya dia, ya kan? Atau mungkin mobilnya dipakai untuk ngantarkan jenazah orang-orang yang ngantar jenazah itu. Tapi kemana setelah itu hartanya? Pulang lagi, tidak menemani dia. Keluarganya ikut mengantarkan jenazahnya. Istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya, saudara-saudaranya ikut mengantarkan jenazahnya. Tapi setelah dimakamkan, kemana mereka? Pulang. Wa yabqa wahid. Hanya 1 yang setia menemani jenazah itu. Apa? Amalannya. Ya. Makanya ketika mereka mendengar suara langkah kaki, ya, orang-orang yang meninggalkannya, di situ semakin dia nampak bahwasanya dia hanya ditinggal sendirian, hanya dia dan amalannya dia yang menemaninya. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita husnul khatimah. Sama juga dengan misalnya yang viral kemarin, yaitu tentang beribadah di kuburan. Ya, beribadah di kuburan, sholat di kuburan. Nabi SAW jelas melarang, la tusallu 'alal kubur. Jangan kalian sholat menghadap kuburan. Ini sholat secara umum nggak boleh. Dan demikian hukum asalnya, nggak boleh sholat menghadap kuburan. Tapi kemudian ada dalil di mana Nabi SAW pernah mensolatkan salah seorang wanita yang sudah dimakamkan di malam hari tanpa sepengetahuan Nabi SAW. Sehingga Nabi belum mensolatkan jenazahnya. Maka Nabi pun bergegas menuju ke kuburan dan Nabi sholat jenazah di kuburan itu. Hanya kondisi itu saja. Sholat jenazah bagi yang memang belum mensolatkannya, itu pun hanya khusus ketika jenazahnya masih fresh.
Adapun jenazahnya sudah puluhan tahun terus baru sholat jenazah, enggak. Ya, hanya baru dikuburkan beberapa saat, ketinggalan sholat jenazah boleh di situ. Maka hanya itu saja. Secara umum dilarang, tapi hanya dalam itu saja dibolehkan, maka kita bolehkan. Memang demikian ahlu sunnah. Dalil melarang kita larang, dalil membolehkan kita bolehkan, kita berputar di atas dalil, bukan mencela-mencela. Ya memang demikian ahlu sunnah sifatnya mengikuti dalil, bukan mengikuti hawa nafsu. Ya, maka sekali lagi yang dibolehkan cuma apa? Sholat jenazah. Ya, bukan sholat duhur sekalian, ya kan? Sholat asar sekalian, ya, jamak pisan, atau tahiyatul kubur, tahiyatul masjid, tahiyatul kubur. Jadi kalau masuk masjid sholat 2 rakaat, ya tahiyatul kubur. Nah, dan itu ya, berarti memanggil-manggil mayit itu adalah bentuk kesyirikan. Kenapa bentuk kesyirikan? Karena dia meyakini bahwa mayit punya pendengaran sebagaimana pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mayit punya pendengaran yang luas. Bahkan ketika dia sudah dikubur sekalipun dia masih mendengar orang yang masih hidup. Dia masih memantau, melihat orang-orang yang masih hidup. Ya kan, dilihat anak-anaknya bagaimana, istrinya dilihat rapi mane taga gitu kan. Nah, ini berarti menyamakan sifat Allah, di mana hanya Allah yang memiliki pendengaran yang luas, hanya Allah yang memiliki penglihatan yang luas. Selain Allah tidak ada yang memiliki pendengaran dan penglihatan seperti itu. Baik, kemudian wal istighatsata bihim. Hanya yang lebih parah lagi, bukan cuma memanggil-manggil, tapi dia meminta-minta kepada mayit-mayit tersebut. Ya, dia meminta-minta kepada mayit-mayit tersebut. Nah, ini banyak larangan-larangan yang datang dalam Al-Quran, seperti misalnya di awal-awal surat Al-Ahqaf. Wa man adlamu atau apa? Dalam surat Al-Ahqaf ayat yang keempat, Allah mengatakan, "Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah." Ayat yang ketiga apa? Berarti ayat ketiga sampai kelima harusnya. Ya, ayat ketiga sampai kelima. Nah, puncaknya di ayat yang kelima. Ya, berarti puncaknya di ayat yang kelima. Allah mengatakan, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, meminta-minta. Yad'u itu artinya memanggil, berdoa, memanggil, menyeru. Min dunillah, apa-apa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah datangkan kalimat min dunillah, selain Allah. Berarti mencakup apapun. Mencakup mayit, mencakup pohon, batu, berhala, binatang. Ya kan? Semua itu Allah atau selain Allah? Selain Allah. Ya, berdoa, meminta kepada selain Allah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, di mana mereka tidak bisa mengijabahi doa sampai hari kiamat pun enggak akan bisa mengijabahi mayit-mayit tersebut. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka lalai dari doa mereka. Harusnya mereka berdoa kepada Allah, kemudian justru mereka berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Allah juga berfirman di dalam surah Fatir ayat yang ke-13. Ayat ke-13 dan ke-14. Allah mengatakan di ayat yang ke-13, di akhir-akhirnya itu, akhir-akhir ayat yang 13, Allah mengatakan walladzina tad'una min duni, dan apa-apa yang kalian seru selain Allah, apa-apa yang kalian panggil-panggil selain Allah, ma yamlikuna min kitmir, mereka tidak memiliki apapun, bahkan kulit kitmir.
Kitmir itu adalah selaput yang ada pada biji kurma. Anda kalau makan biji kurma ada kulitnya tipis, itu namanya kitmir. Itu namanya kitmir. Itu milik siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala tuh. Yang kalian seru selain Allah, yang kalian minta-mintai selain Allah, gak duwe apa-apa. Mereka gak punya apa-apa. Hatta kitmir yang tipis seperti itu dudu WEDE. Bukan punyanya dia, itu punya Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti selain Allah kiri, selain Allah miskin, gak bisa memberikan apa-apa karena mereka gak punya apa-apa. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki apa-apa gak akan bisa memberi apa-apa. Paham ya Pak? Orang yang tidak memiliki apa-apa, faqidu syai', orang yang tidak memiliki sesuatu apapun, la yu'ti, dia gak akan bisa memberi. Maka semua makhluk tidak memiliki apa-apa. Mayit-mayit yang ada di kuburan, hatta Nabi Muhammad SAW. Karena segala sesuatu milik siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita dengarkan adzan Isya dulu.
Kita lanjutkan sedikit. Kata Allah tadi, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan apapun yang kalian seru selain Allah, termasuk diantaranya al-amwat, orang-orang yang telah mati, wali-wali yang telah mati, ma yamlikuna min qitmir. Mereka tidak memiliki apapun, bahkan kulit kitmir, ya kulit kurma. Kemudian di ayat yang ke-14 Allah mengatakan, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Apabila kalian menyeru mereka, kalian berdoa kepada mereka, kalian memanggil-manggil mereka, mereka tidak mendengar doa kalian. Tuh. Yang mereka tidak akan mendengar doa kalian. Walau sami'u, seandainya pun mereka mendengar, mastajabu lakum. Dan mereka tidak akan mampu untuk mengabulkan doa kalian, karena yang hanya mengabulkan doa karena hanya Allah yang bisa mengabulkan doa. Ya. Seandainya mereka bisa mendengar, mereka tidak akan bisa menjawab, mengabulkan doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Justru pada hari kiamat, ya, mayit-mayit yang kalian minta-mintai itu, mereka akan mengingkari perbuatan syirik yang telah kalian lakukan. Ini, meminta-minta kepada wali-wali yang telah mati hukumnya syirik. Allah sendiri yang mengatakan, wa yaumal qiyamah yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan. Jadi seorang ketika datang kepada wali, ya, kemudian datang kepada ustadz, kiai yang sudah mati, kemudian minta-minta di situ, pada hari kiamat, ya, sang wali akan mengingkari perbuatan mereka, ya, akan mengingkari kesyirikan mereka. Karena seorang muslim ketika datang ke kuburan, maka tujuannya hanya dua. Nih, kalau kita dituduh melarang ziarah kubur, itu dusta. Ya, kita tidak pernah melarang seorang untuk ziarah kubur, bahkan kita menganjurkan untuk ziarah kubur. Tapi tetap ziarah kubur bukan berarti kemudian orang bersusah-susah payah ke kuburannya fulan yang ada di luar kota, yang ada di jauh sana. Enggak. Kuburan yang ada di sekitar antum. Ya kan? Kuburan yang ada di sekitar antum. Apa manfaatnya ziarah kubur? Tujuannya cuma dua. Yang pertama, mendoakan orang yang telah meninggal. Dan yang kedua, mengingatkan yang hidup akan kematian. Dan itu yang ada pada semua doa-doa yang diajarkan Nabi SAW yang berkaitan dengan ziarah kubur. Masuk kuburan. Maksudnya masuk komplek kuburan, bukan kuburan yang lahatnya, bukan. Ya, masuk komplek kuburan. Apa yang dibaca? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin, nas'alullaha lana walakumul afiyah wa nahnu insyaallahu bikum lalahikun. Ya, semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur. Ya kan, semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur dari kalangan mukminin dan muslimin. Ya, karena nggak boleh mendoakan orang-orang kafir. Ya, hanya mendoakan orang-orang beriman. Kami berharap, ya, kami berharap al-afiyah. Kami berharap keselamatan atas diri kami dan atas diri kalian. Tuh, mendoakan. Dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Ini mengingatkan akan kematian. Ya, mengingatkan akan kematian. Baik, maka ziarah kubur hanya dua itu saja. Tidak ada meminta-minta berkah di sana, dan minta-minta kepada wali, atau kemudian ngambil tanahnya, kemudian dipakai buat kopi di rumah misalnya, karena ini tanah yang belum sahih. Jamaah, ada yang sampai tiap berapa bulan sekali itu nguruk lagi. Iya, sampai nguruk lagi terus, datangkan tanah, karena habis. Ya, banyak sering habis. Atau misalnya untuk supaya dilancarkan ketika ujian. Ini hati-hati, anak-anak yang mau ujian biasanya diajak ke kuburan-kuburan. Ya, diajak ke kuburan-kuburan supaya pensilnya ditaruh di sana, atau supaya nggak ada. Kalau pengen supaya ujiannya lancar harus apa? Belajar sinau. Iya. Nah, ini sekolah itu supaya mengajarkan pinter kok diajarkan bodoh sama sekolahnya. Diajak ke kuburan-kuburan keramat, ya, untuk supaya ujiannya lancar. Supaya ujiannya lancar, belajar. Kemudian berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
agar diberi kelancaran, agar diberi kemudahan. Bukan minta kepada wali-wali. Ya, bukan menginapkan bolpennya, pensilnya di kuburan, bukan. Baik. Itu meminta tolong kepada mayit. Nah, maka belum kita bahas minta tolong kepada orang hidup. Ya, minta tolong kepada orang hidup itu juga syirik. Tapi nggak semua. Ya, secara asal nggak syirik minta tolong kepada orang yang masih hidup. Nah, misalnya Anda bilang, Afwan tolong ambilkan ini. Ya, tolong ambilkan air misalnya. Syirik? Ya. Tapi ada yang syirik juga. Minta tolong kepada orang yang hidup, ada yang syirik. Yaitu apa? Ya kan? Nah, yaitu pada masa perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah. Minta tolong kepada orang yang hidup, tolong sembuhkan sakit saya. Tuh, yang bisa menyembuhkan cuma siapa? Allah. Hatta ngomong gitu ke dokter boleh nggak? Nggak boleh. Terus gimana Ustaz? Kan masa kalau sakit nggak boleh ke dokter? Dokter hanya apa? Sebab, ya, bukan yang menyembuhkan. Ini nanti insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kita akan jelaskan tentang kaidah sebab dan akibat. Ya, hukum kaidah sebab dan akibat. Karena orang banyak bingung. Pakai jimat nggak boleh, tapi kok pakai helm boleh? Paham ya? Orang pakai naik motor loh, bawa jimat. Buat apa jimat? Cek selamat nang dalan, cek gak kecelakaan. Oh ya. Terus gak boleh itu. Nah, kamu sendiri pakai helm, biar apa pakai helm? Biar selamat. Boleh, boleh. Loh, apa kok gak boleh? Jimat gak boleh, kok helm? Ya. Nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Tiga menit. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup, tafadhol. Ya. Ya, kalau dari hadis Al-Barra bin Azib, Nabi SAW menyebutkan tentang prosesi bagaimana ketika nyawa itu dicabut. Ketika nyawa itu dicabut, maka malaikat akan berkata kepada ruh, kalau dia orang yang baik, orang yang soleh, maka malaikat akan mengatakan, ya ayyatuhan nafsut thayyibah fil jasadit thayyib, wahai jiwa yang baik yang berada di tubuh orang yang baik, ya, ukhruji ila ridwanillah, keluarlah engkau menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala, ya, keluarlah engkau menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakhruj bisuhulah, maka dia pun keluar dengan mudah, karena dia gembira dengan apa yang diucapkan oleh malaikat itu. Maka dia pun akan dipersiapkan kafan, ya, dari surga, ya, halut, dihamparkan kafan dari surga, kemudian diangkat naik ke atas langit. Kemudian adapun kalau orang yang buruk, maka akan dikatakan, ya ayyatuhan nafsul khabitha fil jasadi al khabith, wahai jiwa yang busuk yang berada di jasad yang busuk, ukhruji ila ghadabillah, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rohnya gak mau keluar, karena diweden-wedeni kabar seperti itu. Maka ruhnya nggak mau keluar, sehingga para malaikat terpaksa untuk mencabut ruh itu dengan keras. Itulah firman Allah dalam surat An-Nazi'at. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wan nazi'ati gharqa, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, karena gocean ruhnya. Ya, ruhnya gocean, nggak mau. Ya, wallahu a'lam. Itu ada banyak perjalanan ruh setelah kematian. Ada banyak panjang hadisnya di dalam kisah tersebut. Cuman mereka tetap akan mengalami fitnah kubur, pertanyaan munkar dan nakir. Bukan terus langsung masuk surga, langsung masuk neraka, enggak. Itu nanti setelah hari kiamat. Ya, kalau mereka menjawab pertanyaan munkar nakir, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur sampai ditegakkannya hari kiamat. Kalau dia
tidak menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia akan mendapatkan azab kubur sampai ditegakkannya hari kiamat. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari azab kubur dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur. Wallahu taala alam. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum